BSI Maslahat itu adalah lembaga zakat nasional ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau landscape organisasi pengelola zakat di Indonesia, organisasi pengelola zakat di Indonesia itu ada yang dikelola oleh masyarakat sipil, bentuknya LAS ya, Lembaga Amil Zakat. Ada tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Nah, BSI Maslahat ini adalah lembaga amil zakat tingkat nasional. Kalau yang dari pemerintah kan Basnas. Basnas juga ada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota. Nah, BSI Maslahat ini sebagian besar memang mengelola dana zakat perusahaan dari Bank BSI gitu. Tetapi tidak hanya dari Bank BSI saja, secara struktural dan secara organisasional sebenarnya independen dari Bank BSI. Salah satu program dari BSI Maslahat ada di desa eh, Seputih Raman ya di Lampung Tengah. Dinamakan Desa BSI di sana dan Desa BSI di Lampung ini punya kekhasan. Nanti saya akan ceritakan. Ketika itu saya mengawali kasus ini. Jadi sebelum ini saya di Forum Zakat, teman-teman semuanya. Saya menjabat kurang lebih 3 tahun ya, dari 2021 sampai 2024. Saya di Ketua Bidang Inovasi di Forum Zakat. Dan salah satu program di Forum Zakat itu kita punya Zakat Award. Zakat Award itu kita mengumpulkan portofolio pemberdayaan masyarakat dari lembaga-lembaga amil zakat, kemudian kita kita nilai gitu ya, kita nilai, kita appraisal satu sama lain gitu, dan kemudian ketemulah di antara sekian program yang masuk itu adalah BSI, Desa BSI ini ya, BSI Village. Nah, ketika itu yang menarik, di tahun 2022 eh, ketika kami menelusuri profil program Desa BSI, kita menemukan satu fakta bahwa situasinya adalah di tahun itu, ketika program ini berjalan, tahun 2018, penerima manfaat itu sama sekali nggak kenal bank, gitu ya. Jadi teman-teman mungkin sekarang kita sudah seamless gitu ya sama bank. Teman-teman udah punya bank hanya semudah buka HP, buka rekening gitu kan. Teman-teman udah biasa cashless gitu. Nah, bayangkan di tahun 2018 itu ketika ada satu desa di Lampung yang 100 kakak ketika itu sama sekali nggak kenal bank gitu. Bahkan beberapa di antaranya buta huruf gitu ya. Jadi ini bayangkan situasi masyarakatnya. Dan kemudian BSI Maslahat hadir di sana dengan program ketika itu memang concernnya memang ke perbaikan taraf hidup ekonomi ya. Tetapi dengan beberapa pendekatan akhirnya di tahun 2023 ketika saya ambil data semuanya sudah kenal dengan bank, bahkan aktif menggunakan rekening banknya gitu, lancar transaksinya karena memang ada arus kas gitu ya. Dan ini merupakan fakta yang menarik. Karena apa teman-teman semuanya di tahun sebelumnya 2000 masih di 2018 2019 juga saya juga selama 8 tahun terakhir saya di Lembaga Manajemen Infak. Mungkin kalau teman-teman UNESA kenal LMI ya gitu. Salah satu lembaga amil zakat nasional juga yang kantor pusatnya di Surabaya. Nah, saya menjabat di salah satu pimpinan di LMI. Di tahun 2019 kita pernah punya program di Bangkalan ya di Madura, kenal ya. Saya salah satu anak lulusan SMA 1 Bangkalan. Ada di sini yang dari Madura. Jadi masa kecil saya SD. Wah ada, halo. Saya lahir di Kediri sebenarnya, tapi SD kelas 5 tuh aku pindah ke Bangkalan. Jadi SD, SMP, SMA saya di Bangkalan. Baru kemudian ketika S1 saya di UI di Depok. Nah, di tahun 2019 saya pernah punya program di Kamal ya, di Madura. Labeng sih lebih tepatnya ya, karena deket apa? Deket Jembatan Suramadu di sana. Nah, di sana kita ketemu dengan kelompok nelayan ketika itu. Ini perbandingan situasi banking unbanking ya teman-teman, saya lagi ilustrasikan. Kelompok nelayan ketika itu dengan bahasa Madura gitu ya, yang sangat-sangat berapi-api, itu komplain sama kita. Saya dikasih, tau nggak sih buku tabungan dari sebuah bank nasional, buku tabungan, sama
Tahu nggak kalau baru buka rekening suka dapat kertas karbon yang isinya PIN, ya kan? Nah, itu si bapak ketua kelompok nelayan di situ ngelempar tuh buku tabungan sama kertas karbonnya ke saya. Ini Mbak, eh, pakai bahasa Madura nih. Buat apa ini saya tuh dikasih kayak gini nih, kata dia. Ini kosong, Mbak, ini kosong, kata dia. Terus kita disuruh ngisi rekeningnya. Dan jadi dia dapat buku tabungan, dapat kartu, saya lupa namanya apa ya, kartu nelayan ya, kalau nggak salah ya. Kartu nelayan tuh program dari pemerintah ketika itu. Kemudian dapat PIN. Katanya dia dikumpulkan di kantor kecamatan, kemudian diberikan kartu nelayan. Kartu nelayannya tuh ATM gitu. Jadi pemerintah ketika itu untuk financial inclusion, pendekatannya warga dikumpulin, dibukain rekening. Tapi warga kan nggak punya uang, terus buat apa rekening? Gitu kan. Nah, itu yang terjadi di tahun 2019. Saya terpapar fakta itu ya, bahwa ternyata ada ikhtiar dari negara pengen meningkatkan kemakmuran, pengen membukakan akses terhadap sistem finance kita ke masyarakat. Dipastikanlah semua orang punya rekening bank gitu. Dan caranya adalah orang diundang dibukain rekening, tapi nggak dikasih duit. Nggak, atau bahkan nggak dikasih mata pencaharian yang dia bisa lancar punya uang. Dan bayangkan nelayan, nelayan kan transaksinya cash ya, nggak bisa cashless gitu. Mana mana ada dia di tempat pelelangan ikan duitnya masuk ke rekening tuh enggak, apalagi di skala Madura gitu kan. Nah, jadi singkat cerita tahun 2021, 2022 kita cek lagi, nggak kepake rekening itu, udah habis. Nah ini kan jadi berbahaya. Teman-teman tahu nggak kasus terakhir yang pembunuhan salah satu kepala cabang Bank Nasional kita, kemudian terungkapnya 9 orang yang membobol rekening dorman. Nah itu asal muasalnya kayak kayak gitu tuh gitu. Ada rekening kosong nggak kepake gitu kan, malah bahaya, membuka peluang penyelewengan yang lain. Jadi pendekatan pendekatan untuk orang punya rekening itu nggak sekedar disuruh buka rekening. Kasarnya seperti itu ya. Nah, di desa BSI, teman-teman BSI Maslahat itu ternyata di ujung itu kita berhasil gitu ya, mereka merubah perilaku dari unbanked farmer. Jadi ini petani, petani yang tidak kenal bank, sampai kemudian dia buka rekening bank dan dia gunakan rekening bank itu secara aktif. Nah, ini fenomena ini kemudian ketika itu menjadi perhatian kita gitu ya. Dan siang hari ini saya akan coba kupas dengan beberapa perpaduan POV psikologi ya, mudah-mudahan nyambung sama yang selama ini dipelajari sama teman-teman semuanya. Eh, Nanti saya coba kasih introduction, kemudian kita ada conceptual framework. Saya ilustrasikan juga variabel-variabel yang menjadi perhatian saya ketika meneliti ini. Kemudian overview terhadap BSI Village Program ya, Desa BSI itu program kayak apa. Kemudian hasil penelitian saya, kita punya sistem view ya di sana. Kemudian dari sisi pemberdayaannya, empowermentnya, kita coba akan bedah theory of change-nya dengan logical framework analisisnya. Kemudian possible outcomes-nya dari program ini juga merupakan salah satu penelitian saya juga. Nanti saya akan buka hasilnya. Kemudian metodologinya, sebenarnya metodologi ini ada macam-macam. Ada metodologi untuk deploy program itu sendiri, ada metodologi perencanaan dan implementasi program. Nah, metodologi yang akan saya bahas sebenarnya metodologi penelitian saya gitu. Saya belum belum sempat profiling metodologi programnya. Tapi itu nanti menarik untuk didiskusikan. Dan sebagai kesimpulan saya coba dari POV psikologi seperti apa nanti kita ada refleksi kemudian diskusi. Nah, eh, sebagai perkenalan teman-teman semuanya, em, ketika bicara zakat, teman-teman yang belajar psikologi eh, pernah kepikiran nggak gitu? eh, Gimana kalau ternyata zakat tuh sebenarnya nggak cuma bab religiusitas gitu ya? Karena zakat itu sebenarnya bukan charity loh ya. Charity itu kan kedermawanan gitu ya, kedermawanan, murah hati gitu kan. Karena zakat tuh wajib ya, teman-teman.
Jadi kita pelit nggak pelit harus bayar zakat kalau udah wajib zakat. Kita dermawan nggak dermawan kalau udah wajib zakat orang Islam itu harus bayar zakat gitu. Jadi zakat itu di eh, apa di rukun rukun Islam kita itu bare minimum gitu. Kita bayar zakat tuh nggak nggak dapat label dermawan loh. Paham ya maksudnya? Jadi orang bayar zakat tuh nggak bisa dikatakan dermawan karena itu bare minimum banget, itu rukun Islam gitu. Orang yang dermawan itu adalah orang yang dia wajib zakat, dia bayar zakat, dia juga berinfak, dia juga berwakaf. Nah, kira-kira seperti itu. Itu baru dermawan. Nah, jadi tapi apakah orang bayar zakat itu religius? Bisa jadi gitu. Iya, karena dia menjalankan perintah agamanya gitu. Jadi maka kontekstualisasinya di sini kita katakan zakat boleh jadi bukan act of charity, bukan act of filantropi gitu ya, tetapi dia act of religiosity. Nah, ketika orang yang wajib bayar zakat dinamakan muzaki bayar zakat, iya itu tindakan religius. Kemudian orang yang berkewajiban menyalurkan dana zakat, dalam hal ini adalah amil gitu, tindakannya apakah juga tindakan religius? Ini orang psikologi nih kan. Eh, ini amil menyalurkan dana zakat, apakah cukup dengan hanya motivasi-motivasi religiusitas? Apakah cukup dengan hanya pendekatan-pendekatan religius saja? Eh, Cukup dengan pendekatan fikih saja nih ada 8 golongan yang wajib menerima zakat gitu kan. Eh, Cukup dengan berpatokan pada kategori penerima zakat saja, apakah urusan penyaluran zakat sudah selesai gitu? Bagaimana kalau ternyata ketika menyalurkan zakat, ya, amil yang dikenai beban kewajiban mendistribusikan dana zakat dan mendayagunakan dana zakat itu sebenarnya sedang melakukan tindakan psikologi. Karena apa? Karena the ultimate goals dari penyaluran zakat, kalau di Undang-Undang Zakat ya teman-teman semuanya, Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011, pasal 3, itu tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah salah satunya pengentasan kemiskinan. Jadi ada sebuah spirit kalau menyalurkan zakat amil supaya berdampak dia harus bisa tuh transforming gitu ya, merubah dari tangan di atas menjadi tangan di bawah, dari orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin, visabilillah, ibnu sabil dan seterusnya, menjadi orang yang wajib membayar zakat, dari hak menjadi wajib. Ini kebalik ya. Biasanya kalau kita kan dari gimana dari kewajiban jadi hak gitu. Nah, tapi di fase penyaluran itu dari hak gitu ya untuk mustahik. Bagaimana kita mentransfer itu dia punya kewajiban membayar zakat, jadi muzaki. Ini challenging loh buat psikolog. Itu eh, buat psikolog itu state of mind yang melawan arus ya. Biasanya kan kita ada leverage dulu nih. Iya, haknya dipenuhi dulu baru kemudian muncul kewajiban gitu kan. Eh, tetapi nggak banyak orang yang begitu. Orang senengnya, iya nih ada kewajiban dulu nanti kamu dapat haknya gitu. Penuhi kewajibanmu nanti kamu dapat hakmu kan gitu. Tapi di penyaluran zakat nggak gitu. Di penyaluran zakat kita penuhi haknya sehingga dia mampu melakukan kewajiban. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat menantang buat saya ya. Sesuatu yang sangat menantang. Karena kalau perspektif psikologi, halo, apa yang membedakan orang miskin dan orang kaya? Dari perspektif psikologi sosial, nah ini teman-teman yang bisa jawab ya. Apa yang membedakan orang miskin sama orang kaya? Kalau dilihat dari kacamata psikolog. Gitu. Nggak mungkin lihat jumlah saldo rekening kan? Gitu. Nggak mungkin ngelihat eh, rumahnya atau kendaraannya atau tasnya gitu. Eh, apa kira-kira yang membedakan orang miskin dan orang kaya? Nah, kita ambil zakat ketika di penyaluran itu dituntut merubah itu gitu. Karena kalau perubahan ekonomi tidak disertai dengan perubahan psikologi itu pasti nggak sustain, ya nggak? Jadi fenomena OKB orang kaya baru gitu. Itu ini lagi kencengnya nih kelas menengah ya, kelas menengah, orang-orang kaya baru yang banyak bangkrut karena gaya hidup, karena lifestyle. Nah, karena perubahan ekonominya tidak disertai dengan perubahan mindset, tidak disertai dengan perubahan perilaku.
Maka teman-teman semuanya di dalam kami mendekati kasus ini, kalau dari ekonomi, kita punya namanya intervensi konsumtif dan intervensi produktif. Di psikologi ada perilaku konsumtif, ada perilaku produktif gitu. Nah, itu nggak jauh beda gitu. Karena intervensi konsumtif kalau dikenakan pada orang berperilaku konsumtif, kira-kira berhasil nggak? Intervensi konsumtif dikenakan kepada orang berperilaku produktif, kira-kira konstruktif nggak? Gitu kan. Intervensi produktif dikenakan pada orang berperilaku produktif, kira-kira dampaknya makin 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 keren nggak gitu. Kemudian income generating process. Jadi mesin perilaku atau mesin intervensi yang itu memang mendatangkan income. Perilaku ekonomi orang itu banyak sekali dipengaruhi oleh cara dia mengambil keputusan, ya nggak? Jadi eh, ini lagi-lagi orang orang psikologi dan orang ekonomi misterius nih kalau di sini nggak ngerti kita. Kita ngertinya orang-orang mengambil keputusan itu based on statistik gitu ya, based on data. Kita namakan ekonometri gitu. Kita ada model-model, tapi itu nggak akurat. Yang paling akurat teman-teman psikologi. Kenapa sih kok warung ini lebih ramai daripada kafe yang itu gitu ya? Kenapa sih kok ini misalnya kemarin Giant pada tutup tapi Super Indo menjamur gitu misalnya. Nah, itu cuma secara psikologi gitu ya, secara psikologi sebagai apa yang berpikir dari sisi konsumen atau market, pasti teman-teman lebih bisa menjelaskan income generating process sangat ketemu dengan spontanitas orang mengambil keputusan. Nah, jadi kalau mustahik atau orang-orang yang kita masukkan dalam program pemberdayaan zakat, cara dia mengambil keputusan itu masih berbasis pada gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pokok saja atau kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya memenuhi tadi bare minimum saja, maka dia tidak akan punya kekuatan untuk mengambil keputusan yang melampaui kebutuhan dia pada saat itu. Karena income generating process itu sesungguhnya keputusan yang selalu berhubungan dengan masa depan, ya enggak? Orang-orang miskin itu mengambil keputusan hanya untuk hari itu, bahkan hanya untuk jam itu, gitu. Jadi dia hanya bisa memenuhi kebutuhannya pada hari itu atau pada jam itu saja. Setelah itu dia nggak tahu. Dia bisa memenuhi kebutuhannya besok, minggu depan, jangankan tahun depan, nggak bisa. Orang-orang kaya, mereka mengambil keputusan bahkan untuk 7 turunan di bawahnya hidup. Ini kebayang ya teman-teman bedanya? State of mind-nya itu. Ya nggak? Jadi yang membedakan miskin dan kaya, kalau dari sisi pengambilan keputusan, ada bagaimana dia memikirkan tentang masa depan gitu ya. Bagaimana dia berinvestasi ke masa depan. Nah, kalau kita bicara income generating process, bayangkan kita harus merubah mustahik jadi muzaki ya. Yang sekarang tuh wajib zakat itu kalau 85 gram emas, harga emas terakhir katakanlah di 1,5 ya, sempat 1,6 tuh kemarin. Kan berarti udah 120 juta ya nisabnya. Teman-teman bayangkan, orang yang wajib zakat itu adalah orang yang punya harta setidaknya 150 juta rupiah dan nganggur setahun. Itu orang yang wajib zakat, ya. Nah, kira-kira secara psikologis orangnya kayak apa profilingnya? Nih, nih psikologi. Di mana ada komunitas berisi orang-orang yang dia punya duit nganggur minimal 150 juta selama setahun nggak kepake. Ayo. Apakah itu crazy rich atau middle rich gitu. Nah, itu itu adalah targeted perilaku kita gitu. Bayangkan ya, yang tadinya orang-orang bahkan ngelihat saya tuh ketemu mustahik eh dia ngelihat uang 100 ribuan 10 lembar tuh aja udah kaget banget. Kaget banget. Saya nggak pernah Mbak lihat uang segini. Nah, diban jadi bagaimana nih teori perubahannya? Dari orang yang bahkan lihat duit 100 ribuan aja jarang, menjadi orang yang punya duit 150 juta nganggur setahun.
Tuh effortnya nggak mungkin hanya effort intervensi ekonomi. Kemudian teori tentang produktivitas. Jadi produktivitas itu kan em, kita ukur teman-teman mahasiswa dikatakan produktif ketika apa? Ayo, coba mahasiswa psikologi dikatakan produktif ketika apa? Ketika banyak submit paper buat jurnal kah? Atau ketika waktunya UTS atau UAS sudah nggak sibuk sama tugas tapi sudah siap langsung ujian gitu ya? Apa yang dikatakan mahasiswa produktif? Nah, sama kita juga bicara tentang manusia produktif itu manusia yang seperti apa? Em, kalau kalau Rasulullah itu eh, salah satu hadisnya manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Gitu. Jadi di mata Allah nanti manusia terbaik itu bukan manusia yang rekeningnya paling banyak, bukan yang followernya paling banyak, gitu ya. Bukan yang subscribernya paling banyak, tapi manusia terbaik adalah manusia yang manfaatnya paling banyak. Nah, ini relatif banget. Maka dalam teori produktivitas adalah bagaimana manusia itu dengan eh, aset atau potensi yang dia miliki, dia itu bisa menghasilkan lebih banyak. Nah, ini productivity. Nah, kemudian kita juga ketemu sama baru kemudian financial literacy, financial inclusion, sampai nanti di UNDP framework untuk impact investment. Jadi pendekatan terhadap kasus desa BSI di Malang, ini kita coba dari semua sisi gitu. Fenomena dia dari tadinya nggak kenal bank, kemudian kenal bank, itu kita coba kulik dari berbagai macam sudut pandang. Eh, dan kemudian jadilah di sini teman-teman. Nah, konseptual frameworknya adalah eh, seberapa berpengaruh zakat empowerment program ini terhadap produktivitasnya mustahik atau penerima manfaat, terhadap literasi keuangannya, terhadap inklusi keuangannya. Sehingga kemudian populasi ini atau komunitas ini menjadi orang-orang yang aktif bankable. Bankable itu ada beberapa definisi ya. Biasanya yang paling paling dekat sama pelaku ekonomi, bankable itu adalah ketika dia masuk ke dalam kategori orang-orang yang bisa diberikan kredit bank. Nah, itu biasanya di ultimate bankable tuh. Makanya ada BI checking ya. Eh, Ini secara psikologis juga kemarin lagi ngetren salah satu persyaratan teman-teman yang mau menikah harus harus lihat BI checkingnya. Jangan sampai punya istri, punya suami ternyata hutangnya numpuk gitu ya. Belum nikah udah punya hutang gitu. Nah, cek BI checkingnya. Nah, karena ternyata memang bankable itu salah satunya adalah bisa didekati dengan eh apa bagaimana kualifikasi dia atau kriteria dia terhadap layanan-layanan perbankan. Dia layak nggak sih dikasih hutang sama bank gitu ya? Dia layak nggak sih apply kartu kredit? Dia layak nggak sih dapat fasilitas ABC gitu? Dan di sini sangat-sangat diskriminatif ya. Sesungguhnya customer service-nya bank itu diskriminatif banget gitu karena layanan kita akan kita peroleh berdasarkan strata kita di BI checking berdasarkan saldo kita yang mengendap gitu kan, berdasarkan profil ekonomi kita. Gitu. Nah, tetapi di dalam penelitian ini active bankable population itu memang belum sampai kepada kredit bank yang sampai due diligence yang cukup besar, tetapi memang sampai dia itu punya portofolio mendapatkan pinjaman bank. Nah, itu eh, ada dari 100 orang beneficiaries itu ternyata ada yang sampai di level itu. Level terendahnya active bankable yang memang dia menggunakan bank eh, tanpa kredit macet gitu ya. Jadi nggak ada kasus lancar banget gitu ya penggunaan rekening banknya. Nah, kemudian karena ini penelitian ya teman-teman, mohon maaf, jadi frame-nya riset banget gitu di ekonomi banget. Kita cari tahu di problem statement-nya apa sih cara yang paling efektif untuk meningkatkan dampak zakat gitu ya.
Kemudian siapa key aktornya ketika proses pemberdayaan itu. Sebenarnya orang-orangnya atau key aktornya, pihak-pihak yang paling berpengaruh nih siapa. Dan kemudian bagaimana cara kita tahu gitu ya bahwa ini adalah fase-fase yang menyukseskan program gitu dalam prosesnya. Mana nih fase-fase yang berpengaruh terhadap kesuksesan program. Itu kita identifikasi. Nah, jadi ketika kita lihat case pemberdayaan ini, eh, sebenarnya kalau kita kupas gitu, nanti di hasil-hasilnya tuh teman-teman eh, banyak sih beririsan sama psikologi tuh sebenarnya banyak gitu ya. Nggak cuma ekonomi doang gitu ternyata. Ini adalah konseptual framework-nya dan ini variable of interest-nya. Tadi sudah saya bahas sedikit bahwa saya mencoba mengupas benar-benar zakat empowerment program itu sebagai satu variabel. Nah, lihat tuh di situ. Di zakat empowerment program tuh ada group facilitation and assistance. Nah, ini psikologi banget ya, gitu. Fasilitasi, asistensi, gitu kan. Bagaimana memang ada treatment yang sifatnya individual maupun kelompok. Kemudian ada treatment yang sifatnya meningkatkan kapasitas produksi karena mereka adalah petani ya, petani dan 100 kakak itu punya tidak punya kepemilikan lahan ya. Jadi bayangkan mereka petani yang bertani di tanah yang mereka sewa gitu. Kemudian ini harus ketika program ini digulirkan, BSI Maslahat itu menyewa lebih dari eh, lebih dari 20 hektar lahan kalau nggak salah ya, supaya bisa dikerjakan oleh 100 penerima manfaat itu. Jadi supaya akses terhadap aset itu mereka terbuka, karena situasinya gini teman-teman. Di desa di Lampung itu kebanyakan adalah daerah transmigrasi. Ini teman-teman Gen Alpha ya, masih familiar nggak sama transmigrasi gitu. Jadi zamannya Pak Soeharto dulu gitu ya, tahun 60 70-an lah ya, itu ada transmigrasi ya. Gitu. Nah, sekarang di daerah-daerah transmigrasi itu sudah generasi ketiga, sudah cucu kan. Dulu waktu neneknya dapat lahan transmigrasi, dia kan migrasi dari Jawa, dari Bali gitu ya misalnya. Itu dapat satu kakak itu 2 hektar. 2 hektar itu 20.000 meter persegi. Nah, kemudian ini ada fenomena pewarisan ya teman-teman. Jadi orang tuh mewariskan tanah itu paling gampang kalau misalnya repot bagi tanahnya kan dijual. Nanti yang diwariskan uangnya, ya kan? Jadi fenomena ini terjadi, orang-orang yang sekarang generasi ketiga ada di desa sana, tadinya dia lahir dari nenek moyang yang punya tanah di sana, tapi kemudian tanahnya dijual karena untuk diwariskan, dan ketika sampai ke cucu, cucunya nggak dapet tanahnya, gitu kan, udah nggak ada tanah lagi, dan mungkin juga duitnya udah nggak ada juga, gitu. Dan akhirnya dia jadi buruh tani di tanah yang dulu milik neneknya, gitu. Nih, bayangkan itu situasinya seperti itu, teman-teman. Jadi petani petani-petani yang kita sasar di sana itu adalah tadinya adalah buruh-buruh tani yang bekerja di lahan orang, gitu. Nah, untuk dia punya kapasitas produksi yang memadai, yang cukup untuk dia menghidupi sekeluarga, gitu, maka dia harus punya lahan sendiri, gitu, yang secara nanti cost benefitnya dihitung memang cukup memadai, gitu ya. Hasil panen dengan biaya produksi itu harus profit, gitu ya, harus untung marginnya. Nah, maka di program ini pertama dalam ada penyediaan aset terlebih dahulu untuk dikelola supaya kemudian petani tidak bingung lagi sama lahan gitu dan dia bisa fokus pada aktivitas bercocok tanamnya sehingga produksinya bagus. Kemudian juga produk. Nah, ini kompleksitas permasalahan di desa ya teman-teman, terutama Lampung itu kan salah satu lumbung padi juga kita. Jadi, karena praktek pertanian yang terlalu bergantung kepada pupuk ya,
pupuk, dan pestisida, maka kualitas tanah di sana turun. Gitu. Jadi, karena kualitas tanah turun, kualitas produksinya pun juga turun. Nih, teman-teman ada yang dari keluarga petani, familiar nggak? Satu, satu hektar itu idealnya produksi berapa berapa ton beras? Ada yang ingat nggak? Saya tuh seingat saya kalau idealnya itu kan di angka 8 ya, kalau nggak salah, 8 ton ya. 8 ton beras tuh. Seingat saya idealnya. Itu kalau tanahnya subur banget. Terus apa? Satu rumpun padi itu idealnya di atas 20 rumpun, ya kan? Nah, satu ikatan padi itu idealnya di atas 20 tuh. Nah, itu baru produktivitas tanah tuh bagus. Nah, kondisinya di Lampung ketika itu tahun 2018, 1 hektar itu produksinya tidak sampai 4 ton. Parah banget ya. Jadi kesuburan tanah tuh udah declining banget gitu. Nggak sampai 4 ton. Cuman 3, sekian. Satu rumpun padi itu ada 10 batang aja udah bagus banget gitu. Jadi di bawah 10. Kadang kadang cuman 7, cuma 8 ini. Cuman 8 batang. Jadi bayangkan petani udah nggak punya lahan, lahannya sewa, lahan yang disewa kualitasnya juga nggak bagus. Nih, nyesek banget, double, triple kill gitu ya buat petani-petani di sana tuh tahun 2018. Maka Zakat Empowerment Program itu juga termasuk pendampingan untuk mengembalikan kualitas lahan terlebih dahulu dengan teknik pertanian sehat gitu ya, dan memilih bibit-bibit padi yang unggul gitu ya, yang unggul, yang tahan hama dan seterusnya. Kemudian setelah produk ada market development. Nah, harga gabah, nah ini juga yang teman-teman petani merasakan ya dari keluarga petani itu kalau lagi musim tanam, harga bibit, harga pupuk, harga pestisida naik, ya enggak? Kalau lagi musim panen, harga gabah turun. Jadi sedih banget ya petani itu. Nah, eh, di dalam Zakat Empowerment Program harus dibuat semacam ekosistem ya, ada off-taker produk dari lahan ini. Dalam hal ini adalah beras premium. Jadi teman-teman untuk bisa menyaingi dan menghindari tengkulak gitu. Strateginya ketika itu adalah harus dipilih tuh beras yang premium, yang harganya bagus, sehingga ketika panen gitu ya, ketika panen dia tidak terpengaruh oleh harga gabah nasional, dia bisa dapat harga yang bagus dan kemudian dapat profit di sana. Jadi kompleks ya di zakat empowerment interventionnya. Tidak hanya dana zakat tidak hanya disalurkan berupa modal tanam, tapi dana zakat juga disalurkan berupa banyak paket-paket pendampingan, supply saprodi bahkan ya sarana dan prasarana pertanian gitu dan seterusnya. Dan ini merupakan kerjasama dari fasilitator dan juga ahli di pertanian dan marketnya. Kemudian di aspek produktivitas tadi dari intervensi program yang disasar adalah volume hasil panen ya, harvest volume. Bagaimana memang volume gabah itu terus meningkat, terus membaik. Kemudian farming capital ratio itu adalah perbandingan antara harga jual gabah basah dibandingkan dengan modal tanam yang harus dibelanjakan oleh petani. Kemudian pastinya harga jual gabahnya itu juga menjadi satu perhatian karena di dalam produktivitas, kalaupun hasil volumenya bagus tapi nggak dapat harga bagus juga juga kurang baik gitu ya dampaknya bagi petani. Sampai durasi dia bekerja di lahan. Nah, karena petani itu nggak mungkin profesinya hanya mengolah lahan kalau di sana. Dia punya sampingan ternak, ya kan? Dia punya sampingan menjadi buruh. Jadi dia mengelola lahan dia sendiri, dia juga menjadi buruh di lahan yang lain. Nah, itu untuk istilahnya income diversification ya, gitu. Jadi supaya dia punya punya income yang bermacam-macam. Maka durasi di land work itu harus seoptimal mungkin. Ini menjadi salah satu indikator kita. Selebihnya di financial literasi,
Ini banyak banget nih psikologinya sebenarnya karena perilaku ya. Jadi persepsi terhadap investasi gitu kan. Kemudian pemahaman terhadap basic finansial konsep. Kemudian perilaku terhadap uang ya. Bagaimana orang itu melihat uang ini akan sangat berpengaruh pada finansial literasinya. Perencanaan keuangan, persepsi dia tentang perencanaan keuangan. Nah, ini teman-teman psikologi perubahan cara berpikir, perubahan perilaku itu eh, sangat-sangat berpengaruh di dalam program. Gitu. Karena kalau tidak diintervensi di sini, maka eh, begitu dapat duit banyak, tahu nggak apa yang terjadi? Nih teman-teman biasanya di desa-desa, kalau lagi musim panen, selain traktor yang berkeliaran, apa tuh yang berkeliaran tahu nggak? Mobil-mobil pick up bawa motor baru. Iya nggak? Coba nih temen yang keluarganya ada di desa yang deket sama lahan pertanian, notice nggak? Kalau lagi musim panen, itu banyak banget tuh pick up bawa model sepeda motor terbaru ngider tuh di desa, ya nggak? Karena apa? Begitu panen, dapat duit banyak, dibeliin motor baru gitu kan. Padahal masih ada motornya. Akhirnya nambah nambah beban cicilan dan seterusnya. Nah, ini perilaku terhadap uang. Iya kalau motornya itu motor trail gitu ya, yang bisa bantu ngangkut gabah gitu misalnya. Atau motornya memang motor yang produktif gitu misalnya, buat ngangkut pakan ternak misalnya. Lah ini motornya kadang sesuatu yang sebenarnya bukan kebutuhan yang produktif gitu, tapi kebutuhan yang konsumtif. Nah, ini sering terjadi. Jadi behavior toward money itu juga sesuatu yang kita cek di financial literacy. Kemudian di financial inclusion kita checking bagaimana akses warga terhadap bank, gitu, baik secara fisik maupun non fisik. Karena lokasi daerah transmigrasi juga jauh ya sama kantor-kantor bank, gitu. Kemudian akses mereka terhadap bantuan-bantuan keuangan. Nah ini juga sebuah fakta yang menarik teman-teman di Lampung. Jadi beda sama daerah-daerah yang lain, kebijakan di sana itu buka tutup irigasi sungai ya bendungan itu harus pakai SK gubernur gitu. Jadi ada ada masa bukanya irigasi itu. Maka akses terhadap air itu petani tuh nggak setiap saat ya teman-teman. Nggak kayak di Jawa yang bisa langsung apa pakai pompa air gitu ya, nyedot, bikin sumur. Di Lampung nggak seperti itu. Mereka ada irigasi gitu ya. Jadi ada saluran-saluran irigasi yang saluran irigasi itu dibuka berjadwal dan jadwalnya itu diputuskan di SK Gubernur gitu. Nah, maka masa tanam itu sangat terbatas. Jadi kalau itu air sudah dibuka, kemudian petani nggak punya uang untuk beli bibit, nggak punya uang untuk mengelola lahan, dia telat, gitu ya. Dia telat, dan telatnya ini sangat berbahaya terhadap produktivitas dia. Maka financial inclusion tuh jadi penting banget. Kalau pas dia lagi butuh uang untuk modal tanam, dia nggak punya akses ke lembaga keuangan, nah itu problem tuh, gitu. Berarti dia telat tanam, dan nanti dia akan bermasalah tuh pasti pengelolaan lahannya dan seterusnya. Ini beberapa variabel ya yang mungkin dekat gitu ya sama teman-teman. Di situ ada mental state juga ya, ada anxiety gitu kan. Bayangkan anxiety-nya petani, ini aduh bentar lagi apa irigasi dibuka, aku nggak pegang uang ini buat beli bibit, aku nggak pegang uang buat ini. Wah, itu luar biasa di sana. Ya, eh ini adalah overview tentang program Desa BSI, teman-teman semuanya. Jadi di Seputih Raman ya lokasinya, Lampung Tengah, Sumatera. Ada yang dari Lampung di sini, teman-teman? Mungkin familiar dengan lokasi di sana. Jadi aktivitas di sana itu sebelum BSI Maslahat menjalankan program ini, mereka setidaknya 1 tahun tuh apa istilahnya ya? Kalau di psikologi itu membangun rapor ya, rapor gitu. Jadi membangun kedekatan, engage dulu sama warga supaya mereka mau me, apa ngikut program. Karena jumlah yang disalurkan itu cukup besar.
Seingat saya, satu orang itu dapat 25 juta kalau nggak salah. Iya, eh, kok aku lupa ya. 25 juta atau 50 juta gitu ya, penyaluran dana zakat, yang dana zakat itu kemudian dirupakan bersama-sama menjadi sebuah aset unit usaha penggilingan gabah yang dimiliki oleh 100 petani. Nah, jadi bayangkan teman-teman, dalam waktu 1 tahun kita harus berkomunikasi dengan beneficiaries bahwa nanti dia akan menerima uang, tapi uangnya itu nggak cash dia pegang, tapi berupa kepemilikan atas sebuah aset gitu. Ini saya nggak jujur nggak kebayang gitu ya cara cara komunikasinya bagaimana gitu. Dan asetnya itu kemudian 100 petani ini kan dari yang tadinya petani menjadi pengusaha gitu. Kemudian dia punya namanya PP Gapsera itu, yaitu usaha penggilingan padi yang dimana dia akan membeli gabah dari anggota gitu ya, petaninya itu sendiri. Konsepnya ini mirip sama koperasi ya. Konsepnya mirip sama koperasi tapi koperasi yang tertutup. Jadi karena kepemilikannya itu harus kepemilikan penuh para mustahik ini, nggak boleh dialihkan gitu ya. Sampai kemudian, jadi kalau dialihkan ini kayak saham dia harus harus beli gitu. Nah, dan memang secara fikih ketika itu dialektikanya lumayan di internal Dewan Syariah sampai kemudian membolehkan model penyaluran seperti ini. Karena secara psikologis teman-teman, kalau 50 juta bayangkan itu cash diterima oleh orang yang bahkan nggak pernah lihat duit lembaran 100 ribu itu coba sementara dia belum siap gitu ya secara mental. Nah, biasanya nggak jadi apa-apa gitu ya, nggak jadi apa-apa, nggak sustain. Maka dari itu di Desa BSI memutuskan duit itu akan dirupakan aset dan layanan-layanan gitu. Sehingga secara arus kas petani di sana lebih lebih punya sandaran gitu ya, lebih punya sandaran bagaimana itu mudah diakses setiap saat untuk kebutuhan dia memproduksi. Ini secara analisis sistemnya, teman-teman semuanya. Jadi di BSC Village ini saya pakai ISM analisis. Kita memetakan ada 9 elemen gitu. Pertama adalah program ini secara sosial itu akan berdampak pada sektor-sektor apa. Itu kita identifikasikan. Kemudian program ini sendiri sebenarnya membutuhkan apa. Jadi ada need analisisnya. Kemudian major constraint-nya apa. Terus ada nggak alternatif-alternatif yang sebenarnya sangat mungkin dirubah untuk pengembangan program ke depan. Tujuan dari program ini sendiri juga apa? Kemudian bagaimana measurement-nya, action plan-nya, sampai kemudian monitoring evaluation-nya, dan agensinya gitu. Jadi nanti teori tentang apa aktor agensi ini berlaku di sini karena ada stakeholders mapping ya. Ada stakeholders mapping terhadap program tidak hanya antara Amil dan 100 kakak mustahik, tetapi juga di sana ada pengelola unit usaha yang itu bukan mustahik, kemudian ada fasilitator, ada grup koordinator, ada anggota dari PP Gapsera itu ya, dari usaha itu sendiri yang dia juga bukan mustahik. Kemudian ada pemerintah di sana yang memang bertanggung jawab atas irigasi. Sampai kemudian partners yang menjadi off-taker ya, menjadi off-taker dari produk gabah atau padi. Maaf, beras ya. Ujungnya ini produknya beras. Jadi off-taker dari beras yang kemudian dihasilkan dari petani sampai jalur distribusinya, buyer dan resellernya. Nah, ini kita petakan. Jadi, kalau di psikologi mungkin ekosistem ya, ekosistemnya tuh ada ini mikro, meso, ekso, makro. Nah, itu kita coba gali. Mikrosistemnya di mana, mesosistemnya di mana, eksosistemnya bagaimana, dan makrosistemnya gimana itu kita definisikan. Sehingga kalau dipetakan di power dependence quadrant, maka lihat ini yang paling apa posisi petani ada di mana nih?
Jadi eh situasinya posisi posisi petani ini benar-benar dependence ya gitu. Dia dia sangat sangat bergantung gitu ya. Dia sangat bergantung kepada aktor-aktor yang lain dan dia nggak bisa gitu ya. Dia nggak bisa bergerak sendiri gitu. Eh, dan sukses tidaknya. Jadi ini dependensinya tinggi, powernya rendah. Petani itu seperti itu ya teman-teman. Ketergantungannya tinggi, powernya rendah. Maka eh, fenomena bahwa petani nggak bisa kaya di Indonesia itu sangat-sangat terjawab gitu dari sini. Nah, program ini merubah bagaimana caranya petani bisa gain power lebih tinggi gitu kan, dan kemudian dependensinya berkurang gitu ke depan. Nah, ini teori of change-nya, teman-teman mungkin sudah familiar. Kita punya theory of change dari mulai merubah input menjadi outcome gitu. Dan ini kita pakai logical framework analysis dari Desa BSI. Stakeholdersnya ada petani, ada ini stakeholdersnya masih dari sudut pandang petani ya, atau anggota dari PP Gapsera tadi. Itu. Kemudian ada fasilitator dari Desa BSI-nya, termasuk juga tim ahli yang mendampingi di sana, pendamping-pendampingnya. Nah, bisa dilihat di sini outputnya itu adalah volume hasil panen, kemudian hasil penjualan gabah, kemudian nanti ada multiple revenue dari grup bisnisnya, sampai pengurangan penggunaan pestisida dan pupuk gitu ya. Sehingga outcome-nya revenue-nya naik, kemudian ada sustainable business group gitu ya di antara kelompok petani sampai meningkatkan income. Nah, impact-nya adalah healthy environment sama eh, bagaimana petani bisa sukses keluar dari kemiskinan. Nah, ketika onboarding para petani ini, teknik-teknik yang dipakai gitu ya, gimana sih mereka bisa buy-in terhadap gagasan ini, bagaimana membangun trust gitu, kemudian inisiatif-inisiatif komunal itu dimobilisasi seperti apa, pentahapannya bagaimana gitu, mulai dari yang apa tahu menjadi apa yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak kenal menjadi kenal, yang tidak paham menjadi paham, dari tahu kemudian mau, dari mau kemudian bertindak. Nah, ini fase-fase perubahan motivasi sampai kemudian dia bertindak dan mengambil keputusan. Saya kira itu menjadi proses yang sangat menarik untuk teman-teman di psikologi komunitas. Saya nggak terlalu dalam di sini karena ini saya pakai AHP ya. Mungkin teman-teman sudah familiar. Tapi possible outcome-nya memang bagaimana dari intervensi zakat empowerment program itu bisa tadi ya meningkatkan produktivitas, meningkatkan inklusi finansial dan meningkatkan literasi keuangan sehingga dia eh, menjadi aktif bankable. Dan kelihatan di sini ya, ternyata faktor yang paling berpengaruh adalah dari produktivitas. Jadi teman-teman, pemerintah memperbanyak ATM, QRIS gitu ya, kemudian berbagai macam fasilitas inklusi keuangan, itu percuma kalau orang nggak punya duit kan gitu. Kalau orang nggak produktif gitu. Dan eh kalaupun orangnya produktif, kemudian akses terhadap sistem keuangan atau financial inclusion-nya bagus, tapi kalau literasinya nggak bagus, itu juga berbahaya gitu ya. Makanya banyaknya pinjol gitu kan. Kemudian banyaknya penipuan keuangan, banyaknya apa yang ya naudzubillah min dzalik ya banyak banget kasus tentang orang yang rekeningnya kesedot dan seterusnya karena literasi keuangannya lemah. Nah, ini yang akhirnya dinamika antara produktivitas, literasi keuangan, dan inklusi keuangan tuh nggak bisa dipisahkan. Dan nomor satu, kita emang harus produktif gitu ya. Warga, masyarakat itu harus produktif. Karena setelah itu akses terhadap yang lainnya itu tidak akan berpengaruh besar terhadap perubahan perilaku atau kemakmuran dia atau well-being-nya ketika dia produktivitasnya rendah. Possible outcome yang lain, ini bagaimana menghubungkan antara tadi fase-fase perubahan mustahik menjadi muzaki
Itu dengan kalau ini ada model impact investing ya dari UNDP. Nah, tetapi dalam modeling ini, kalau kita insight-nya teman-teman psikologi, benar nggak modeling ini bisa improve self-efficacy-nya? Gitu kan. Benar nggak modeling ini memang sosial kapitalnya bertumbuh? Benar nggak dengan ketersediaan akses tadi, kemudian pendampingan tadi, anxiety para penerima manfaat itu berkurang gitu ya. Nih, well-being itu kan eh, gimana sih reduce anxiety di fase yang memang cukup untuk dia punya ambisi saja gitu ya. Jadi anxiety-nya jangan sampai me, apa menghalangi growth-nya, menghalangi pertumbuhannya. Sampai ini bisa menambah hope dan resilience-nya nggak? Nah, ini possible outcome ini kalau dari sisi psikologi sangat menarik kalau kita verifikasi gitu ya. Kita verifikasi sekali lagi. Nah, metodenya harus partisipatif ya. Jadi prinsipnya adalah nothing about us without us gitu. Jadi ketika itu idealisme saya ketika mendekati studi kasus ini, em, jangan sampai fakta-fakta tadi itu hanya ada di pikiran saya aja gitu. Jadi harus diverifikasi gitu, harus diverifikasi terhadap penerima manfaat. Nah, maka dari itu secara apa? Secara teknikalitis semua beneficiaries itu kita libatkan, baik itu mulai dari kuesioner, wawancara, FGD, itu berlapis gitu. Jadi bukan sekali ngambil. Jadi dari kuesioner kita olah, datanya kita konfirmasikan ke wawancara, dari wawancara kita olah lagi, hasil wawancara kita konfirmasikan lewat FGD. Jadi triangulasinya benar-benar berjalan. Sehingga persepsi bahwa iya produktivitas itu penting, itu kemudian lahir memang dari POV-nya penerima manfaat gitu. Bukan hanya kesimpulan peneliti gitu ya. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, sebuah diskusi nanti di sini kesimpulannya pendekatan faith base di sini ya dalam hal ini adalah dana zakat sangat mungkin menjadi satu jalan pembebasan gitu ya, jalan apa dari kukungan mental blocknya beneficiaries gitu. Karena di situ ada fase redistribusi, rekognisi, dan kemudian bagaimana dari rekognisi itu menjadi sebuah keadilan. Maka zakat yang tadinya adalah kultural religius, apakah mungkin dia menjadi struktural gitu ya, struktural tools. Nah ini sangat menarik kalau mau dianalisis oleh teman-teman psikologi. Oke, sebuah refleksi mungkin apakah zakat ini adalah psychological plus social empowerment tool? Nanti menarik, boleh kita diskusiin ya. Dan bagaimana lembaga-lembaga zakat bisa menjadi partner di dalam pemberdayaan masyarakat dan memang kultural dan kontekstual intervention itu sangat-sangat penting gitu ya, sangat-sangat berpengaruh. Jadi sebelum kita memulai program pemberdayaan tuh nggak bisa langsung ya, teman-teman. Harus ada engagement dulu nih sama warga, harus ada buy-in dulu dari warga. Nggak mungkin kita langsung datang ke desa bawa program kasih duit, kemudian program jalan itu impossible gitu. Harus ada rapport dulu, ada pendekatan, ada penyamaan persepsi gitu, sampai kemudian create perencanaan program bersama. Jadi rasa kepemilikan terhadap program itu tidak hanya dari yang punya donor gitu ya, yang punya apa, yang punya kapital, tetapi itu terredistribusi sehingga ownership-nya pun bergeser kepada beneficiaries. Dan saya rasa memang psikologi komunitas tidak boleh mengabaikan keberadaan lembaga-lembaga pemberdayaan yang memang berbasis zakat ini, karena empowerment modelnya sangat membutuhkan kontribusi dari teman-teman ya gitu, terutama bagaimana onboarding gitu ya, onboarding beneficiaries terhadap program itu tekniknya yang punya tuh teman-teman psikologi sebenarnya. Ya ini tuh be discuss, ayo mungkin nggak kita mengintegrasikan gitu ya praktek psikologi komunitas dengan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana tantangan tadi ya, ada ketergantungan sama pemberdayaan, sampai batas mana nih orang tangan di bawah terbiasa dibantu terus, kemudian dia mandiri itu transformasinya seperti apa? Terus bagaimana ini bisa di scale up eh,
programnya diperluas atau bahkan beneficiariesnya diperbanyak, tetapi partisipasinya engagementnya tetap bagus. Jadi fungsi enablingnya itu masih masih bisa bisa kita jaga meskipun katakanlah penerima manfaatnya semakin banyak. Saya kira itu juga satu satu gagasan yang menarik didiskusikan bersama teman-teman psikologi komunitas. Oke, demikian. Terima kasih banyak atas waktunya. Kita bisa lanjut langsung ke diskusi. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, boleh langsung typing di chat atau boleh langsung open mic aja ya, Mbak Mega dan teman-teman. Monggo silahkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Mbak Ciwit atas pemaparannya yang sangat inspiratif sekali. Teman-teman, paling nggak ini sangat membuka wawasan ya, bahwa ada loh permasalahan yang bisa didekati dengan psikologi dan itu tuh memang benar-benar bisa merubah gitu secara sustain. Nah, mungkin ada yang sudah menyiapkan pertanyaan extended question dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Ciwit. Dipersilahkan ya teman-teman ya, boleh untuk raising hand atau akan chat langsung di kolom diskusi. Ya, silakan untuk sesi pertama. Saya persilahkan apakah ada yang ingin diklarifikasi atau dikonfirmasi. Jadi tidak hanya bertanya ya teman-teman ya, teman-teman sharing juga nggak apa-apa, bisa banget gitu. Kita diskusi aja di sini. Nah, sambil nunggu teman-teman yang ingin bertanya nih Mbak, kemarin Iya, saya lihat posternya Mbak Ciwit ya, tentang sesi diskusi bahwa Indonesia itu sekarang turun peringkat World Giving Index-nya. Nah, FYI teman-teman, jadi selama bertahun-tahun ya, paling tidak 5 tahun berturut-turut kalau tidak salah, datanya nanti bisa teman-teman cek kembali. Indonesia itu selalu menduduki peringkat pertama negara yang paling suka menolong gitu ya, Mbak Ciwit ya, nomor satu di dunia selama sekian tahun berturut-turut. Tapi dari data terbaru, teman-teman nanti bisa cari di Google World Giving Index. Indonesia itu sekarang peringkatnya turun. Nah, ada apa sih Mbak Ciwit? iya. Ini kapan-kapan aku share lagi deh ya. Sebentar aku Heeh. cari presentasinya Mas Hamid. Jadi teman-teman semuanya, ada perubahan metode. Sebentar aku munculin ya di sini ya. Jadi sebenarnya ada perubahan metode dari apa? Dari dulu tuh namanya World Giving Index ya. Kalau Mm-mm. yang 2025 ini World Giving Report namanya. Mm. Nah, di World Giving Report itu, sebentar, kok nggak bisa dibuka? Oke, aku aku coba iniin dari presentasinya Mas Hamid aja langsung nih biar teman-teman clear. Ini aku udah izin kok sama orangnya, boleh di-share ke publik. Jadi Alhamdulillah. di sini, oke. Nah ini perbedaannya ya teman-teman semuanya. Jadi kita ada perbedaan metodologi, Mbak Mega dan teman-teman semuanya. Jadi Indonesia tuh 7 tahun berturut-turut itu nomor satu negara paling dermawan sampai 2024 gitu. Nah, karena ketika itu ngeceknya itu adalah itu boleh dilihat di metode sampling dan pengukuran donasi. Jadi cuman ditanya secara random sampling, Anda menyumbang atau tidak selama 1 bulan terakhir. Sudah, itu toh. Gitu. Jadi 3 indikator yang dicari tuh, dia menyumbang uang, menjadi sukarelawan, membantu orang asing. Jawabannya yes or no. Gitu. Dan Indonesia termasuk yang tertinggi dari 142 negara. Kalau indikatornya 3 itu doang. Nah, di tahun 2025, indikatornya ditambah, ada 14 tuh, nggak cuma 3. Jadi, termasuk diantaranya proporsi donasi terhadap pendapatan, gitu. Jadi Indonesia tuh sekarang kita di posisi 21 dengan proporsi donasi kita tuh 1,55% dari total pendapatan selama 1 tahun penuh gitu. Nah, kalau World Giving Index itu kan cuma ngeceknya sebulan. World Giving Report tuh dicek setahun gitu. Nah, sehingga di sisi ini makanya sampai juga dicek apakah donasi itu melalui
melalui badan amal, lembaga religi, atau langsung. Itu juga berpengaruh, teman-teman semuanya. Jadi, singkat cerita, memang kita ada di posisi 21 itu bukan 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 karena kita nggak dermawan gitu. Kita ada di posisi 21 ketika jumlah donasi kita dibandingkan sama pendapatan kita. Nah, itu kita termasuk kecil. Kalah sama Nigeria gitu kan. Kalah sama negara-negara Afrika bahkan gitu. Terus nomor dua, ini juga sejalan sama risetnya IDEAS, IDEAS dari Dompet Duafa ya, sama juga laporan. Kalau teman-teman mau mengulik laporan penghimpunan zakat nasional dari Basnas selama 3 sampai 4 tahun terakhir, itu mereka punya off balance sheet. Off balance sheet itu artinya angka yang tidak tercatat di laporan teraudit. Nah, 4 tahun terakhir itu, porsi off balance sheet dibandingkan total penghimpunan itu semakin naik, bahkan terakhir sampai 70%. Artinya apa? Orang Indonesia tuh nggak ada trust gitu ya, sama lembaga-lembaga amal, sama Basnas gitu. Mereka lebih suka menyalurkan langsung. Nah, sehingga tidak berdampak gitu. Jadi, fungsi lembaga filantropi itu salah satunya adalah memunculkan dampak, mengorganize, ya kan, mengorganize. Sekarang kalau kita menyalurkan langsung ke apa, misalnya ya, mohon maaf ada pengemis gitu kan, atau mau menyantuni tetangga, kita datang langsung, kan maksimal yang bisa kita berikan barang, uang, iya nggak sih? Kita mau masukin ke program kayak tadi ya, merubah mindset kah gitu ya. Ada apa kalau di psikologi itu mungkin ada reinforcement kah gitu kan. Ada apa berbagai macam training, konsultasi, pendampingan. Kan nggak mungkin kalau sendirian. Iya enggak gitu. Nah, sehingga kalau kita lewat lembaga gitu, apapun lembaganya ya, baik itu NGO, lembaga amil zakat, badan amil zakat, lembaga sosial gitu ya, yang itu memang termanage secara profesional, pasti mereka punya teori of change gitu ya. Mereka pakai TOC tuh. Ini input, activity-nya apa, output-nya apa, output jadi outcome, outcome jadi impact gitu kan. Karena merubah output jadi outcome itu nggak mudah ya. Gitu. Eh, ini Mbak Mega teman-teman udah dapat teori of change belum ya? Nanti di akhir-akhir pertemuan baru teori Teori, perubahan. teori perubahan Tapi udah kan ya? teori perubahan nanti juga diberikan. Jadi ini udah di-spill sama Mbak Ciwi ya teman-teman ya. Ada TOC nanti, Theory of Ada Change. TOC. Ya, itu beneran Mm-mm. teman-teman pelajari betul. Karena eh apa kalau kita nggak kalau di saya kan di Social Value Indonesia ya. Social Value Indonesia tuh salah satu prinsipalnya adalah understanding what change. Kita harus ngerti yang berubah tuh apa. Nih, sederhananya kemarin kita bahas MBG, Mbak Mega. MBG itu mau merubah apa sih? Atau merubah siapa? Stakeholdersnya MBG itu yang utama siapa? Murid atau orang tua? Atau SPPG-nya? Atau UMKM gitu? Siapa yang mau dirubah sama negara tuh dengan MBG? Gitu kan? Karena itu akan mempengaruhi input, akan mempengaruhi activity. Nah, outputnya MBG itu ekspektasinya apa sih? Ini saya khawatir jangan-jangan outputnya aja belum nih MBG nih. Iya kan? Outputnya jangan-jangan jumlah paket yang terdistribusi. Aduh, sedih kan kita kalau kayak gitu. Jangan-jangan di teori of change-nya gitu kan, MBG itu outputnya cuma jumlah paket terdistribusi. Bukan nilai gizi gitu misalnya. Karena kalau outputnya makan bergizi gratis, itu kan kodenya ada makan, ada bergizi, ada gratis. Bener nggak gratis? Oh iya bener gratis. Bener nggak bergizi? Oh, oh. Bener nggak makan? Dimakan nggak sama murid? Iya kan? Nih, 2 dari 3 kode dimakan bergizi gratis aja, kalau itu jadi output, kita belum tercapai loh. Gitu. Bener dimakan nggak? Bener bergizi nggak? Gitu. Nah, itu teori perubahan, teman-teman. Kita harus tahu output. Kemudian outcome. Outcome kan Pak Prabowo pengen ini Indonesia emas ya, Golden Generation. Nah, bener nggak dia memang apa ya kalau
Ini teman-teman psikologi lebih paham lah kali ya, kayak dari belajar mengajar, atensi di kelas misalnya gitu ya, atau jumlah jumlah kehadiran. Ini belum bicara akademik ya, nilai siswa dan seterusnya. Itu udah outcome tuh gitu. Jadi kalau dari maka dari itu Indonesia di posisi 21 secara input kita bagus, kedermawanan kita keren. Tapi secara activity, secara output, secara outcome, nah kita belum ini Mbak Mega apa? Evidence based policy gitu. Jadi Ya, ya, pengambilan ya. kebijakan Mm-mm. negara belum berbasis evidence, belum berbasis bukti. Sehingga mau ditelusuri nih eh aktivitinya bener nggak? Nah, aktivitinya juga banyak korupsi gitu misalnya. Bingung lagi kita kan, nih outputnya gimana, outcome-nya gimana, boro-boro mau bicara impact gitu misalnya. Nah, untuk itu civil society insya Allah teman-teman lebih kaya kalau dari bandingkan program pemerintah ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat langsung nih teori perubahan yang dijalankan dan benar-benar real terjadi di masyarakat, teman-teman deket-deket tuh sama lembaga zakat, deket-deket sama lembaga filantropi. Nah, kita bisa lihat tuh langsung. Menu MBG dimasak ulang sama siswa. Ini unintended output nih. Jadi harusnya output jadi input lagi. Iya benar banget Aduh, Mbak. astagfirullahaladzim. Ya, jadi wow, luar biasa ya teman-teman ya. Ternyata diskusinya bisa sampai pada contoh yang lain nih, yang sangat aktual ya, MBG itu program yang benar-benar jadi primadonanya pemerintah saat ini. Ternyata secara TOC pun juga kalau teman-teman tertarik bisa dianalisis lebih lanjut ya sebenarnya ya. Bisa ditagih, Mbak, ke pemerintah. Bisa Pemerintah ditagih. TOC-nya NBG apa sih? Termasuk nanti kalau teman-teman memang ada yang tertarik untuk berkiprah di bidang pemberdayaan masyarakat, nah berarti TOC itu nggak bisa enggak. Yap, itu mandatori. Mm-mm. Mandatori ya. Dan pengembangan TOC itu, teman-teman, sebelum TOC itu ada theory of leverage. Dan setelah TOC itu ada theory of scale. Gitu nanti. Kalau di apa di kita di pemberdayaan masyarakat. Karena di theory of leverage itu securing input, Mbak Mega. Karena Oke. kalau inputnya nggak secure, kan nggak sustain, Mbak. Iya kan? Mm-mm, betul. Mm-mm. Dan di theory of scale itu adalah maximizing impact gitu. Hmm, Karena kalau di scalability-nya tidak di manage juga, ya udah program nanti rewind terus tuh muter aja looping di situ. betul, Ini betul. seperti fenomena bansos, Mbak. Mm-mm, Bansos gimana itu tuh? teori, ya, bansos itu teori of scale-nya nggak tuntas, Hmm, sehingga apa exit programnya kan ngandet tuh, looping aja terus dia. iya, iya, betul, betul. Oke, oke ya. Jadi itu sebenarnya solusi tapi masih instan ya, belum sustain akhirnya. Oke, jadi ini sebenarnya kalau di coding nih bisa dapat 10 tema skripsi sebenarnya ya, Mbak Ciwit ya buat teman-teman. Alhamdulillah. Ini kan semester akhir nih, bentar lagi skripsi. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi topik penelitian yang akan teman-teman ambil nantinya gitu ya. Oke, baik. eh Ngobrolnya kita jadi berdua doang. Sekarang saya pengen ngajak deh mahasiswa untuk ngobrol bareng. Ada yang mau ditanggapi nggak teman-teman semuanya? Atau udah cukup? Untuk rekamannya tadi ada beberapa mahasiswa yang minta akses ya, tapi walaupun saya juga ngerekam, nanti bisa juga yang ngakses rekaman bisa berbagi ke teman-teman yang lain juga gitu. Baik, eh kalau sudah cukup mungkin saya izin ya Mbak Ciwit ya untuk mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ciwit sudah membersamai kami selama kurang lebih eh, 85 menit nih. Jadi luar biasa ya waktunya Mbak Ciwit itu ilmu mahal banget. Jadi teman-teman kita akan berikan reaction ke Mbak Ciwit. Silahkan bisa kirim lope-lopenya atau tepuk tangannya sebagai apresiasi kita karena sudah dibersamai dan dibagi ilmu dari peneliti sekaligus praktisi ya. Jarang-jarang loh ada peneliti sekaligus praktisi yang mau berbagi secara sukarela ilmunya dengan orang lain. Makasih ya sekali lagi Mbak Ciwit ya.
Sama-sama Mbak Oke. Mega dan teman-teman keren banget reactionnya. Terima kasih. Saya tunggu ininya apa namanya kiprah teman-teman UNJ Oke. dan UNESA. Nah, untuk tahu nih, jangan-jangan ada tuh yang besok-besok menjadi tokoh pembaharu atau hero dari Indonesia. Oleh karena itu kita dokumentasikan dulu yuk siapa-siapa aja yang ada di ruang Zoom ini. Nanti kalau misalnya ada yang dipanggil menerima award atau penghargaan, oh, itu ada tuh mahasiswa saya. Buktinya apa? Screenshot dari Iya, dokumentasi Zoom kuliah buktinya satu tamu. layar. Buktinya satu layar, Masya Iya, Allah. satu Keren layar ya banget. sama tokoh pembaharu masa depan. Oke, baik teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi sehingga tolong kameranya bisa dibuka dulu ya semuanya ya. Ya, ada 7 slide ya, jadi sabar-sabar aja untuk meringis karena nggak tahu kan teman-teman ada di slide keberapa di layar saya. Jadi ketika saya kasih kode untuk senyum, semuanya tetap senyum selama 7 kali ya. Oke, baik. Slide pertama, silahkan dibuka layarnya. Saya hitung, 3, 2, 1. Kemudian layar kedua, saya hitung, 3, 2, 1. Layar ketiga, saya hitung, 3, 2, 1. Layar keempat, saya hitung, 1, 2, 3. Layar kelima, 4, 5, 6. Layar ketujuh, 7, 8, 9. Eh, masih satu lagi. Ya, layar terakhir, 10, 11, 12. Oke, thank you so much teman-teman semuanya. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanggapi, izin ya Mbak Ciwit. Di sini juga ada Ya, Mbak Gita, siap. Mbak Novita, Mbak Liza untuk menutup forum. Ketemu lagi di lain kesempatan ya teman-teman. Mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi. Baik dari Siap. saya selaku wakil dari dosen pengampu mata kuliah psikologi komunitas mengucapkan terima kasih atas intensinya. Mohon maaf jika ada yang kurang-kurang dalam pelaksanaannya. Nanti kita akan jumpa lagi di kelas pekan depan ya, sesuai dengan jadwal seperti kelas reguler biasa. Oke, saya tutup semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam Mbak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Terima kasih Terima siang. kasih, banyak Mbak. semuanya. Mbak Terima Mega, kasih, aku izin Mbak. live ya. Sama-sama semuanya keren-keren. Dah. Sukses, berkah.